Anggota Komisi 13 DPR RI fraksi PDIP, Siti Aisyah mempertanyakan kinerja Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai saat rapat kerja Komisi 13 DPR pada Rabu, 5 Februari 2025. Siti Aisyah mengaku setelah 105 hari bekerja, Menteri HAM Natalius Pigai tidak memperlihatkan sedikit pun apa yang dikerjanya. Anggota Komisi 13 DPR, Siti Aisyah juga sempat menyinggung soal kasus pagar laut, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, hingga Pulau Rempang. Menteri HAM Natalius Pigai juga disemprot oleh anggota Komisi 13 DPR RI fraksi PKB Mafirion terkait pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Ada banyak pelanggaran HAM selama menjabat, tapi kinerja Menteri Natalius belum terlihat hingga saat ini. Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini. Anggaran memang Bapak minta 20 triliun sehingga itu jadi pembicaraan. Saya rasa itu sangat logis. Sangat logis kalau negara punya dana. Dan Bapak bekerja, malah saya rasa 20 triliun itu sangat kurang untuk melaksanakan rehabilitasi ataupun pemulihan terhadap HAM itu sendiri atau untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM ke depan. Tetapi saya tidak lihat apa yang Bapak kerjakan 100 hari ini. Ini amnesti yang mau dilakukan, itu program pemerintah. Terus perlindungan yang rencananya perlindungan migran itu Pak sedang dibuat hari ini undang-undang perlindungan pekerja migran Indonesia. Harusnya HAM juga mengasih masukan di sana supaya undang-undang yang dibuat itu juga benar. Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Mungkin Bapak juga tahu seperti Rempang, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM? Ya, jadi Pak, saya ingin ke depan, ayolah Pak, ketika Bapak jadi Menteri, anggap sajalah itu cuma pakaian, tetapi kami ingin Pak Vijay yang dulu. Yang kedua, saya senang Pak Menteri waktu jadi di Komnas HAM, tapi dalam 105 hari Pak Menteri menjadi Menteri ini, saya tidak melihat apa yang pernah Pak Menteri lakukan ketika di Komnas HAM. Tadi Pak Menteri juga bicara tentang mainstream human right, pengaruh utamaan HAM dalam pembangunan. Tapi kita harus ingat dalam 5 tahun 2019-2023 ada 101 orang yang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami korban psikologis akibat PSN. Jadi mainstream human right itu berkaitan sama pembangunan. Kasus yang paling hangat itu ada 2 tadi. Satu sudah disampaikan teman-teman, Tony Tesar juga menyampaikan, kasus Rempang. Saya tidak melihat apa yang dilakukan Kementerian HAM terhadap kasus Rempang. Berapa yang ditangkap? Berapa yang ditersangkakan? Nenek-nenek umur 64 tahun hari ini ditersangkakan. Oke, tadi disampaikan, kalau saya bicara sebagai Menteri HAM, itu akan mempengaruhi perusahaan besar di listing bursanya. Kan saya tidak bicara Bapak harus menyerang MEG. Saya mau Bapak melindungi masyarakat yang hari ini dipindahkan. Pernah nggak kita membayangkan kalau kampung kita, kampung di mana kita tinggal, bertahun-tahun secara turun-temurun, datang orang hari ini mau suruh kita pindah. Apa itu bisa diterima secara akal sehat? Saya mau Pak Menteri coba kembali kepada hadrat jati diri yang sebenarnya. Sekarang saya lihat tadi Pak Menteri menjelaskan ada yang 7, 8, 9. Tapi kalau itu hanya omong, bagaimana?
hari ini pelanggaran HAM itu dibiayai sama APBN. Telisik TV mengabarkan.